Shalom, puji Tuhan, Ibu Bapak dikasih Tuhan, kembali kita boleh berjumpa di dalam ibadah pada hari ini ya. Kita sudah memuji, menyembah, meninggikan Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan ya. Mari saya undang Ibu Bapak kembali, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh beribadah walau online, kami boleh memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Saatnya sebentar kami akan mendengarkan apa kata firman Tuhan. Kiranya siapkanlah hati kami, pikiran kami, telinga kami, untuk kami mendengar, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan. Berkati juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Berikan hikmat, marifat, sehingga boleh menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang cukup dimengerti oleh umat-Mu Tuhan. Urapi mulut biru hamba-Mu, biar semua yang disampaikan hanya daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa dalam surga. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya, amin, amin. Ya puji Tuhan, maaf Ibu Bapak, puji Tuhan ya. Kita boleh kembali akan merenungkan apa kata firman Tuhan. Ya, keadaan dunia ini, hari-hari ini, ya, makin hari bukan makin membaik ya, terutama di masa pandemi ini. Sehingga banyak masalah persoalan yang muncul menghampiri umat manusia, termasuk tak terkecuali adalah kita anak-anak Tuhan ya. Sehingga banyak orang putus asa, banyak orang kebingungan, banyak orang stres menghadapi situasi ini ya. Bu Bapak dikasih Tuhan, tetapi percayalah ada satu kuasa, ada suatu tangan yang kuat, yaitu Tuhan sendiri. Ya, hari ini tema firman Tuhan, saya beri tema pengharapan yang kuat. Ya, pengharapan yang kuat. Ya, jadi jangan pengharapan biasa-biasa, tapi pengharapan yang kuat. Ya, pengharapan adalah apa ya? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengharapan itu adalah keinginan saat ini yang diharapkan menjadi kenyataan pada masa yang akan datang. Jadi keinginannya saat ini, sudah terima? Belum, namanya mengharap. Ya. Keinginan saat ini yang diharapkan akan menjadi kenyataan di masa yang akan datang. Jadi pengharapan itu masih di depan, bukan hari ini. Ya, bukan terjadi saat ini. Pengharapan berbeda dengan optimis, ya seringkali hampir sama. Oh aku berharap dapat promosi misalkan. Tetapi ada aku optimis, aku dipromosikan. Ya, Bu Bapak, karena optimis itu berdasarkan fakta atau data atau melihat apa yang kita lihat. Ya, tapi pengharapan ini beda. Ya. Tetapi Ibu Bapak dikasih Tuhan, berharapan itu kalau boleh saya bagi ada dua ya. Berharap pada dunia, manusia dan sekitarnya ya, bisa manusia, bisa peralatan, bisa pejabat, bisa ya kekayaan ya. Yang kedua adalah pengharapan kepada Tuhan ya. Berharap kepada Tuhan ya. Ibu Bapak dikasih Tuhan. Tetapi ya, kita akan mentelaah ya. Berharap kepada manusia seringkali mengecewakan, ya. Seringkali tidak sesuai yang kita harapkan, ya. Yesaya 2 ayat yang ke-22 saya bacakan demikian firman Tuhan. Ya. Jangan berharap pada manusia sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Sebagai apakah ia dianggap, ya. Dikatakan jangan berharap pada manusia. Ya. Bu Bapak dikasih Tuhan, seringkali kita berharap pada manusia, tapi seringkali kita juga dikecewakan. Ya. Yesaya 2 ayat 22 jelas mengatakan jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas. Hembusan nafas itu kan ya sekejap ya. Menghembus itu kan sekejap, orang tidak bisa menghembus nafas panjang, tidak bisa. Yang menghembus, ngisap, menghembus. Kalau hembusan sebentar. Jadi
berharap pada manusia seringkali seperti itu, seperti hembusan nafas saja. Ya. Dan juga tadi saya singgung, jangan berharap seringkali kita mungkin mengharapkan kepandaian kita mengharapkan kekayaan kita mungkin. Seringkali orang ngomong, wah gak mungkin dia kekurangan. Ya, kekayaannya sampai keturunan ke-7, udah habis. Ya. Yang pertanyaan bagaimana keturunan yang ke-8, kan gitu ya. Ini manusia sangat terbatas. Ya, 1 Timotius 6 ayat 7 saya bacakan demikian firman Tuhan. Peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini, ya, peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan pada kita untuk dinikmati. Ya, jadi jangan berharap ya akan dunia ini, akan kekayaan ini, melainkan berharaplah kepada Allah, kata firman Tuhan, yang dalam kekayaannya memberikan pada kita untuk kita nikmati. Ya, seringkali kekayaan atau harta dunia orang memiliki tapi tidak bisa menikmati. Ya, orang punya uang banyak tetapi tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, tidak bisa menikmati. Atau saat ini mungkin ya, orang punya uang banyak mau ngelencer, tidak bisa ya karena pandemi. Ya. Oleh karena itu mari kita hanya berharap kepada Tuhan, Ibu Bapak. Ya, hari-hari ini banyak masalah persoalan yang mencengkram, mungkin yang menghampiri kita. Tapi firman Tuhan katakan, ya mari melainkan berharap itu hanya kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan pada kita di sini untuk dinikmati. Ya, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan pengharapan itu belum kelihatan. Sesuatu yang belum kelihatan. Oleh karena itu pengharapan dalam Tuhan dibutuhkan iman, dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan kesabaran. Ya. Untuk mendapatkan pengharapan menjadi kenyataan dibutuhkan iman, percaya. Ya. Kita berharap pada Tuhan tapi gak percaya, ya percuma. Ya. Bapak, jadi pengharapan bekerja sama dengan iman. Yaitu pengharapan kalau bekerja sama iman itu kita mengandalkan Tuhan, ya. Karena apa Ibu Bapak dikasih Tuhan di sini Ibrani 11 ayat 1 demikian bunyi firman Tuhan, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Jadi iman itu dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Pengharapan itu sudah kita lihat belum, ya. Untuk membuktikan dibutuhkan iman, ya. Ibrani 11 ayat 1 jelas. Iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti, ya. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Jadi dibutuhkan iman. Pengharapan itu dibutuhkan iman, ya. Iman adalah bukti yang sesuatu yang belum kita lihat, itu buktinya iman ini. Ya. Jadi pengharapan itu membutuhkan iman untuk menjadi kenyataan. Ya. Bu Bapak yang kasih Tuhan, ya orang yang berpengharapan atau yang berpengharapan ini seharusnya berpusatnya adalah pada Tuhan. Ya. Pada kesadaran akan kuasa dan keberadaan dan kemampuan Tuhan. Ya, kalau kita berharap pada misalkan seseorang teman kita pasti tahu kemampuan teman kita bagaimana kan gitu. Bu Bapak, semua teman, semua apa yang di dunia sangat terbatas. Yang tak terbatas cuma satu, yaitu Tuhan. Ya, jadi orang yang berpengharapan itu berpusat hanya kepada Tuhan. Akan kesadaran akan kuasa dan keberadaan dan kemampuan Tuhan. Jadi kita harus yakin akan kemampuan Tuhan. Baru kita benar-benar bisa berharap. Kalau saudara atau saya ragu-ragu, iya Tuhan apa bisa tolong tak? Apa benar tak janji Tuhan? Saudaraku, kalau kita goyah, ya kita tidak menerima apa-apa. Oleh itu Ibu Bapak dikasih Tuhan, mari saudara dan saya berpusat pada Tuhan.
ya. Dengan iman kita percaya bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan, ya. Seringkali kalau ada orang sakit keras gitu, wah, dokternya ngomong, waduh enggak ada harapan, sudah bawa pulang saja. Mungkin ya, kasih makan apa saja yang enak-enak, ya. Ya. Tetapi Bapak dikasih Tuhan, dalam Tuhan selalu ada harapan, ya. Tetapi dibutuhkan iman yang teguh, yang kuat, ya. Banyak orang salah fokus, ya, salah titik pusat, ya. Misalkan, ya, orang seringkali berharap itu kepada sesuatu yang ada di dunia ini, tapi seringkali meleset, ya. Contoh misalkan, wah, kalau pemerintah ini melakukan regulasi ekonomi, maka akan baik, ya. Kalau, ya, atau sudah ada regulasi, kadang-kadang meleset juga, ya. Atau mungkin sekarang kan vaksin, ya mungkin kalau vaksin ditemukan, maka keadaan ekonomi ikut membaik, ya. Mungkin kita sudah, mungkin restoran dibuka, bioskop dibuka, semua dibuka dan sebagainya, ya. Tetapi jangan kita berharap demikian, ya. Vaksin adalah salah satu dan kita harus ikut, ya. Tetapi kalau kita hanya berharap, seringkali sesuatu itu tidak terjadi. Oleh karena itu, mari Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, mari kita berpusat tetap kepada Tuhan, ya, tetap pada Tuhan, ya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, jadi pengharapan itu jangan bergantung pada keadaan, ya, ya. Berharap, tapi bergantung keadaan tolak, iya tak kan gitu, ya. Saya bacakan saja di Bapak dikasih Tuhan, Ibrani 6 ayat 19. Ya. Pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya. Jadi pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Jadi pengharapan itu harus kuat, ya. Merupakan sauh yang kuat, ya. Tidak tergantung pada keadaan baik atau tidak baik, ya. Tumpuannya mari kita tetap hanya kepada Tuhan, ya. Ibu Bapak, saudara yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu, mari, ya, kita semuanya di suatu situasi seperti ini, mari kita tumpukan harapan kita hanya kepada Tuhan, ya, yang mempunyai langit dan bumi, yang menciptakan saudara dan saya, ya, yang sanggup, ya, menyelesaikan persoalan kita, ya. Kalau kita baca firman Tuhan, oh sungguh luar biasa, ya. Masalah apa yang tidak disesuaikan oleh Tuhan, ya? Makan minum, wah, Tuhan berikan makan 5.000 orang dan lain sebagainya. Orang mati bangkit, lumpuh berjalan, buta melihat, ya. Bahkan sampai sarapan pun Tuhan menyiapkan pada murid-muridnya, ya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Jadi orang yang punya harapan, ya. Orang yang punya pengharapan itu, ya, tidak tergantung keadaan, ya. Keadaan baik, keadaan tidak baik, kalau kita punya harapan, punya pengharapan pada Tuhan, tidak memengaruhi, ya. Tidak dipengaruhi, orang yang punya pengharapan itu tidak dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya, ya. Tetapi Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, orang yang tidak punya pengharapan, ya, walaupun keadaan biasa-biasa saja, ya, walaupun keadaan biasa saja, merasa apa? Berat, ya. Padahal keadaan biasa, apalagi keadaan yang sulit, ya. Jadi orang yang tidak berpengharapan itu sama dengan orang yang putus asa, ya. Keadaan itu tidak apa-apa, dia sudah gelisah, dia sudah stres, ya. Itu orang yang tidak punya pengharapan, ya, orang yang tidak punya pengharapan. Ya, Ibu Bapak dikasih Tuhan. Seperti saya katakan tadi bahwa dasar atau sesuatu pengharapan ini dibutuhkan iman, ya. Iman, ya. Iman besar enggak, ya. Bahkan firman Tuhan katakan iman sebiji sesawi saja dapat memindahkan gunung. Yang penting saudara dan saya percaya bahwa Tuhan
itu sanggup menyelesaikan persoalan kita, ya, apapun persoalan kita, ya. Ibu Bapak dikasih Tuhan. Kadang-kadang ya kita merasa persoalan ini begitu berat, tidak mungkin ada jalan, ya. Tidak mungkin ada jalan keluar, ya. Tapi percayalah dengan iman, ya, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak mungkin menjadi kenyataan. Ya, Ibu Bapak dikasih Tuhan, contohnya Abraham, ya. Di Roma 4 ayat 18 sampai 21 nanti Ibu Bapak baca, ya. Abraham itu tidak ada dasar untuk percaya sebetulnya. Tidak ada dasar untuk percaya. Abraham sudah tua, ya, sudah 100 tahun. Sarah istrinya sudah mati haid, ya, sudah tidak menstruasi lagi. Tetapi dia menerima janji Tuhan dengan percaya bahwa dia menjadi bapak banyak bangsa, ya. Keturunannya seperti bintang di langit. Dasarnya percaya? Tidak ada, belas. Secara kedokteran, secara ya dukun, secara apapun, secara manusia ini. Abraham tidak mungkin punya anak, ya. Tetapi Ibu Bapak dikasih Tuhan, Abraham percaya, ya. Meskipun tidak ada dasar untuk percaya, dia percaya kepada Tuhan. Ya, sungguh luar biasa, ya. Ya, sungguh luar biasa. Iman ini bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, ya. Abraham, contoh yang paling terkenal bapak orang beriman katanya, karena imannya luar biasa, ya. Tidak ada dasar untuk percaya, belas, tidak ada alasan, ya. Kalau misalkan kita contohnya saja sehari-hari, ya. Matahari bersinar, tidak ada awan sama sekali. Kita ngomong, hujan sebentar lagi. Tidak ada dasarnya, Ibu Bapak, ya. Mana mendungnya gak ada kan gitu, ya. Ibu Bapak, saudara yang kasih Tuhan, ya. Jadi percayalah di situasi yang sulit apapun, ya. Mari kita berharap pada Tuhan, ya. Ibu Bapak dikasih Tuhan, ini sedikit saya berikan satu kesaksian, ya. Saksian beberapa tahun yang lalu, persis saya tidak tahu pada waktu itu, ini tentang cucu saya, Elois, ya. Pada saat itu masih masih playgroup, ya. Playgroup. Pada suatu hari saya ini ditelepon sama Nike, ya. Pak, cepat pulang, cepat ke rumah sakit, Elois step, ya. Bapak, karena waktu itu Albert ada di Jakarta kalau tidak salah, ya. Kemudian saya cepat-cepat pulang, ya. Dan puji Tuhan, saya ini ke rumah sakit yang benar. Jadi ke rumah sakit Putri. Bu Pur salah dengar mungkin, ya. Dia lari ke rumah sakit Premier, ya. Bu Bapak yang dikasih Tuhan, kemudian di situ kita lihat, ya, Elois dalam keadaan tidak sadar, ya, namanya step, ya. Mulai dokter 1, perawat 2, kemudian tambah perawat, tambah dokter. Ternyata Ibu Bapak dikasih Tuhan, anak ini tidak sadar-sadar, ya. Nike sebagai mamanya, saya lihat, wah kantol. Ya, nangis dengan benar-benar sedih, ya, di lantai. Bagaimana anakku bagaimana? Ibu Bapak dikasih Tuhan, akhirnya sampai dokter 4, perawat 4 kalau tidak salah. Dan semua upaya medis sudah dilakukan, ya. Bu Bapak yang dikasih Tuhan, kita sebagai orang tua, ya saya juga sebagai engkong atau opa, khawatir. Ya, namanya anak step ini kan tidak boleh lama-lama, ya. Setengah jam tidak sadar, terus sampai mungkin kalau ada 1 jam lebih. Gak sadar, ya. Sampai pada suatu saat dokternya ngomong sama saya, Pak, semua upaya sudah saya lakukan. Mulai yang ringan sampai berat, semua obat, semua apa sudah kita lakukan. Dan anak ini tidak mau sadar, ya.
Apa yang dikatakan dokternya, Pak, Bapak berdoa saja. Ya, ya pada waktu itu, ya antara putus asa, bingung, khawatir, dan sebagainya. Tetapi, ya memang dokter mengingatkan, Bapak berdoa. Ya, satu-satunya jalan berdoa. Ya, Bapak dikasih Tuhan, kemudian saya juga berdoa, Tuhan, tolong Elois. Bapak dikasih Tuhan, dan dokter ngomong, kita sudah angkat tangan, Pak. Angkat tangan, kita akan bawa ke rumah sakit besar. Ya, jadi menyerah dia sudah. Bapak yang dikasih Tuhan, apa keadaan selesai? Tidak, ya. Kemudian dia bilang siapkan ambulan. Problem kedua muncul. Ya, karena apa? Ambulan sopirnya tidak ada. Bayangkan dalam keadaan emergensi, Bu Bapak. Emergensi harus segera dibawa. Tapi sopirnya tidak ada, drivernya tidak ada. Dicarilah driver putar. Kan butuh waktu. Sedang Elois ini tidak sadar-sadar. Ya. Akhirnya ketemu drivernya. Kemudian dibawalah ambulan ke situ. Ada masalah lagi ketiga. Apa masalahnya? Oksigennya ambulan tidak ada. Waduh, parah ya, parah. Dalam keadaan emergensi, oksigen tidak ada. Akhirnya dicari oksigen mungkin dari ruang-ruang kamar-kamar itu dibawa. Padahal sebetulnya ambulan harus ada oksigen kan gitu ya. Kan ini kan payah kalau seperti ini ya. Bu Bapak dikasih Tuhan. Saya dan Nike cuma berdoa saja. Tuhan tolong. Ya, saya yakin Tuhan pasti mampu. Dokter sudah menyerah tapi Tuhan tidak pernah menyerah. Singkat cerita Ibu Bapak kemudian oksigen ada, kemudian anak ini dimasukkan ambulans. Ya, dan saya mengiring dari belakang. Pada saat anak ini pintu ambulans mau ditutup, kemudian saya dengar Elois menangis. Sadar. Ya, Ibu Bapak dikasih Tuhan. Dalam keadaan kritis. Kemana kita? Dokter menyerah, semua menyerah. Ya, tetapi ada tangan Tuhan. Tidak pernah menyerah. Tuhan tolong. Kemudian singkat cerita kita bawa dibawa ke rumah sakit Premier. Dan kalau tidak salah, opname mungkin 3 hari kita untuk pemulihan. Kita tetap berdoa. Karena apa? Terlalu lama. Dokternya ngomong berdoa Pak, ini terlalu lama tidak sadar. Maksudnya saya tidak tahu secara medis, mungkin oksigen ke otak dan lain-lain kan berkurang. Ya, akan mengefek yang kurang baik. Tapi puji Tuhan ya, mujizat itu luar biasa. Tuhan kalau menyembuhkan sempurna ya. Sehingga sampai saat ini ya, Elois boleh tetap sehat dan tetap menjadi anak yang cerdas. Siapa? Tangan siapa? Tuhan. Ya, Ibu Bapak dikasih Tuhan, oleh karena itu apapun masalah kita, berharaplah kepada Tuhan. Berharap pada manusia boleh, tapi terbatas. Berharap pada dokter, kita berharap pada rumah sakit, dokter pun menyerah. Ya, Ibu Bapak percayalah tidak ada yang tangan yang tidak menyerah, yaitu Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong apapun keperluan saudara dan saya. Ya, apalagi Ibu Bapak dikasih Tuhan di tengah pandemi seperti saat ini. Mungkin ya ada yang masalah kesehatan, ya, ada yang masalah ya ekonomi, ya. Kita lihat semua ini karena dengan kacamata manusia. Tapi mari kita mulai memandang dengan kacamata iman kita. Ada tangan Tuhan yang kuat, ada mata Tuhan yang melihat saudara dan saya, apapun persoalan kita, berseru pada Tuhan. Ya, pada waktu Israel dikejar tentara Mesir, ya, di belakang tentara Mesir, kanan kiri padang gurun, di depan adalah laut. Ada jalan keluar? Tidak ada. Mau lari kemana? Musa dan Israel berseru pada Tuhan. Dan Tuhan ngomong,
Sederhana, acungkan tongkatmu dan laut itu terbelah. Ya. Tidak mungkin, seakan-akan tidak mungkin kacamata manusia, tetapi kalau kita benar berharap, ya, Tuhan itu bisa buka jalan, ya. Ibu Bapak, saudara kasih Tuhan, tetaplah punya harapan, pesan saya. Tetaplah punya harapan yang kuat, karena dasar kita adalah iman kepada Tuhan. Yang menjadi masalah mungkin kita salah berharap. Kita berharap pada manusia, kita berharap pada kekayaan kita berharap kepada teman kita, mungkin siapapun, ya. Tetapi firman Tuhan ingatkan, jangan berharap pada manusia. Itu seperti hembusan nafas, berharaplah kepada Tuhan. Tuhan yang menciptakan saudara dan saya, ya. Ibu Bapak, saudara kasih Tuhan, ya. Dan pengharapan harus diikuti dengan ketekunan, ya, harus tekun. Bertekunlah ke dalam Tuhan dan jangan bergeser karena kondisi. Ya, berharap itu harus tekun. Harus, sekarang berharap kemudian 10 menit enggak percaya. Harus tekun berharap, ya. Kayak saya bacakan Kolose 1 ayat 23, ya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Bertekun, jangan goncang, jangan bergeser. Itu kata firman Tuhan, ya. Walaupun keadaan sulit saat ini Ibu Bapak, tetaplah bertekun, ya. Saya bacakan firman Tuhan lagi, Ibrani 6 ayat yang ke-11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Ya, jadi dikatakan tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu. Jadi menjadikan pengharapan menjadi suatu milik yang pasti. Jadi pengharapan itu menjadi milik yang pasti kalau kita tekun, ya. Kalau tidak tekun hilang, ya. Tetapi mari kita tekun, kita berharap, beriman kepada Tuhan. Apapun persoalan kita, Tuhan akan selesaikan, ya. Ayub lagi, ya. Saudara kita terkenal, Ayub luar biasa. Penderitaan, tapi dia berharap hanya kepada Tuhan. Apabila kita, Ibu Bapak, sudah punya pengharapan yang kuat, ya, dasar iman yang kuat, ya, dengan tekun, apa yang kita dapatkan? Aplikasi sehari-hari, ya. Kalau kita punya pengharapan dan tekun kepada Tuhan dan beriman, ya, maka kekuatan dan pengharapan kita ini dari sumbernya, yaitu dari Tuhan. Itu siap untuk menghadapi kesulitan hidup. Karena kekuatan kita bukan kekuatan kita, tapi kekuatan daripada Tuhan. Pengharapan itu memberikan kekuatan kita untuk yakin dapat menyelesaikan persoalan hidup. Kemudian sehari-hari mungkin, ya, tidak mudah gelisah kalau kita punya pengharapan, punya iman. Tidak mudah stres menghadapi keadaan, tetap tenang dan damai, ya. Tetap tenang dan damai. Dan yang ketiga Ibu Bapak, tidak mudah putus asa dan kecewa. Ya, kalau kita punya pengharapan yang teguh kepada Tuhan, iman yang kuat dan tetap tekun, kita tidak mudah putus asa. Ya, tidak mudah putus asa. Kita tetap percaya bahwa Tuhan mampu menyelesaikan persoalan kita. Ya, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan jadi orang yang terpuruk di tengah ketidakpastian. Tetapi biarlah di dalam ketidakpastian ini kita ngomong ada yang pasti, yaitu Tuhan. Yang punya kekuatan yang tidak terbatas, yang siap menolong saudara dan saya. Ya, saatnya sekarang ini punya harapan. Jangan lemah, tetaplah semangat. Ya, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, tetap bersyukur, ya, jangan bersungut-sungut. Karena dengan bersungut-sungut keadaan bukan menjadi baik.
tetapi menjadi lebih tidak baik. Oleh karena itu, Ibu Bapak, berharaplah kepada Tuhan. Punya pengharapan yang kuat pada Tuhan dan tetaplah semangat. Apapun persoalan saudara. Ya, persoalan kesehatan, persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, karir, studi, apapun persoalan saudara. Mari kita berharap pada Tuhan dan percaya. Ya, Abraham yang tidak punya dasar untuk berharap, tetap berharap dan dia mendapatkan hasilnya. Demikian juga saudara dan saya, mari tetap semangat, berharap hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji dan kuasanya, kekuatannya tidak terbatas untuk menolong saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan. Saatnya firman Tuhan sudah disampaikan, kiranya boleh terus kami renungkan dan kami lakukan. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan luar biasa. Apapun masalah persoalan kami, umat-Mu, kami percaya. Kami punya Tuhan dan kami berharap hanya kepada Engkau. Karena berharap pada manusia sangat terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Terima kasih Bapa dalam surga. Saatnya juga sebentar nanti akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hati dan pikiran kami juga Tuhan, untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Si Tuhan, Bapak dikasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus ya. Mohon Ibu Bapak, Saudara mempersiapkan diri, ya mempersiapkan hosti, mempersiapkan anggurnya, dan kita akan segera masuk dalam perjamuan kudus. Ya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranmu. Jauh ke dalam bibir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanmu. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunannya
kasih Tuhan, mari saya undang Ibu Bapak bangkit berdiri. Mari kita angkat tinggi-tinggi, roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Sebagai penghormatan akan tubuh Kristus, tubuh yang tersalib di Golgota, tubuh yang dipaku, ditombak, diludahi. Ibu Bapak dikasih Tuhan. Tuhan lakukan dengan ikhlas, dengan tabah, bukan karena kesalahannya, tetapi karena cintanya. Karena kasihnya bagi saudara dan saya, seharusnya kitalah yang harus mati, tetapi Tuhan gantikan kita. Ibu Bapak, saudara yang kasih Tuhan, mari kita juga renungkan sejenak. Kalau masih ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, mari kita minta ampun pada Tuhan. Selesaikan persoalan-persoalan sehingga kita berkenan, layak bersekutu dengan tubuh darah Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau koreksi hati dan pikiran kami. Apapun yang menjadi masalah persoalan kami, yang melanggar, yang mungkin membuat Tuhan tidak berkenan, ampuni kami. Supaya kami layak di dalam bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Ibu Bapak, saya akan bacakan firman Tuhan. Setelah bacaan firman Tuhan, kita aminkan dan kita makan dengan percaya. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ibu Bapak, saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini, bukankah ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita makan dengan percaya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sekarang mari kita angkat cawan minuman lebih tinggi dari kepala kita. Inilah darah Kristus, inilah darah anak domba Tuhan yang tercurah di Golgota, menebus dosa saudara dan saya. Dengan darah Kristus, kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Lewat darah Kristus, segala penyakit kita pun ditanggungnya. Sudah selesai kata Tuhan. Bapak, saya bacakan firman Tuhan. Setelah bacaan firman Tuhan, kita aminkan dan kita minum dengan percaya. Demikian firman Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ibu Bapak, saudara kasih Tuhan, bukankah cawan yang kita ucapkan syukur ini? Bukankah ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan percaya. Haleluya. Mari kita ucapkan syukur pada Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita tinggikan Dia. Sembah Dia. Ucapkan syukur pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah. Haleluya. Hanya Yesus yang layak. Haleluya. Ampuni dosa kami. Kau berikan hidup yang kekal.
dosa Haleluya. kami hidup karena sakit Tuhan. kami menang. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Lewat perjamuan suci ini kami ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kalau kami menunggal dengan Tuhan, apapun persoalan kami, Tuhan sanggup menyelesaikan. Bahkan Tuhan sudah selesaikan, yang sakit disembuhkan, susah dihiburkan, yang jalan buntu Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa dalam surga, kami percaya, kami semuanya, seluruh jemaatmu juga di rumah masing-masing, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bu Bapak, saya berikan pengumuman, ya tidak panjang, ya tetap berdiri saja. Ya, ibadah kita masih online, Ibu Bapak. Saya tetap terus mengingatkan, mari kita tetap jaga hidup kita, kesehatan kita, ya ikuti protokol kesehatan, ya tetap pakai masker, jaga jarak, ya tetap sering-sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, sering-sering saja, ya. Kemudian juga jauhi kerumunan, ya. Dan Ibu Bapak, mari juga tidur yang cukup, ya olahraga, ya berjemur, ya makanan yang bergizi supaya kita sehat dan sekali lagi sesuai dengan firman punyalah pengharapan yang kuat sehingga tidak stres, ya tidak marah, tidak kecewa, yang semuanya itu membuat imun tubuh kita turun, ya. Mari tetap bersukacita, berharap pada Tuhan, maka kita akan kuat dalam Tuhan, ya. Doakan juga anak-anak kita yang masih duduk bangku sekolah, bangku kuliah, masih online, Tuhan berkati. Demikian juga Ibu Bapak tetap berdoa untuk ibadah kita, ya. Ibadah raya, ibadah anak-anak sekolah minggu, ibadah youth solid, dewasa muda, ibadah doa malam, ya. FC, ya. Ibu Bapak, saya tetap harapkan Ibu Bapak berpartisipasi ikut dalam doa malam, ya. Mari ya kita perlu Tuhan, ya kita perlu doa, kita perlu firman, ya seminggu sekali tidak cukup, ya mari ya. Kalau awal-awal saya tadi lihat awal kita doa malam itu hanya pengerja saja itu yang ikut 57. Tapi akhir-akhir ini tinggal 25, 27, kemarin 27 kalau tidak salah. Ya saya harapkan, saya himbau mari ikuti ibadah doa malam walaupun lewat Zoom, ya. Puji Tuhan, terima kasih kiranya Tuhan, hamba-hamba Tuhan juga tetap semangat walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara fisik, tetapi dalam hati, di dalam Zoom kita juga bisa berjumpa, ya. Puji Tuhan, Bu Bapak doakan juga kami mulai minggu ketiga tema-tema firman Tuhan tentang keluarga, ya doakan. Ya karena keluarga ini adalah penting dalam kehidupan, ya. Dalam berbangsa, bernegara, bermasyarakat, bergereja. Ya pusatnya dari yang terkecil adalah keluarga. Bagaimana hubungan orang tua dengan anak, suami dengan istri, bagaimana dengan orang tua, mertua dan lain sebagainya, ya. Doakan, ya. Kita siapkan pembicara, biarlah Bu Bapak ikuti, ya ikuti dan simak. Biarlah keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia dan melayani. Sesuai dengan visi kita, gereja kita, keluarga yang melayani. Mungkin sekarang bentuknya berbeda, ya, tetapi kita tetap bisa melayani dimanapun kita berada. Ya kita manusia bisa menyesuaikan diri dalam keadaan apapun juga, ya. Puji Tuhan, Bu Bapak tetap berdoa untuk negara kita, Bapak Presiden dan jajarannya,
Kiranya Tuhan juga memberkati, berikan hikmat bagi mereka semuanya. Ya, puji Tuhan, ya kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Ya, siapkan hati dan pikiran untuk kita terus setia kepada Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran ajaib Kami naikkan syukur dan terima kasih ke hadapan Engkau Tuhan, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Kami ucap syukur karena Engkau sudah pimpin ibadah kami pada hari ini, mulai awal, pertengahan, hingga selesainya. Kami boleh memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan kami boleh bersekutu lewat perjalanan suci pada hari ini. Tuhan memberkati umat-Mu, domba-domba-Mu, yang beribadah di rumah masing-masing, ataupun mungkin di jalan. Tuhan memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak-Mu, yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, apapun pelayanan mereka, Tuhan juga memberkati. Kami berdoa untuk umat-Mu Tuhan, mungkin hari-hari ini yang putus harapan, biarlah lewat firman Tuhan, mereka punya pengharapan yang kuat. Yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sanggup menyelesaikan setiap persoalan yang sedang kami hadapi. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa untuk ibadah-ibadah sepanjang minggu ini. Tuhan juga memberkati. Memberkati bangsa kami, negara kami, Bapak Presiden sampai aparat yang terendah. Kiranya Tuhan juga memberkati. Tuhan kami berdoa untuk rencana Tuhan, tema-tema tentang keluarga, siapkanlah tema yang terbaik, juga pembicara yang terbaik. Sehingga keluarga-keluarga di Bethesda Gateway boleh dibangun sesuai dengan firman Tuhan. Boleh seturut akan firman Tuhan. Keluarga berbahagia yang terus melayani Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan turunkan berkat-Mu atas kami sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan. Oleh karena itu, Ibu Bapak, saudara kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Ibu Bapak, saudara kasih Tuhan, terimalah berkat. Damai sejahtera dari Bapa di surga. Kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Juga persekutuan Allah Roh Kudus. Menyertai, memberkati rumah tangga saudara, memberkati kesehatan saudara, memberkati usaha pekerjaan saudara, memberkati pendidikan seluruh keluarga saudara, dan memberkati pelayanan saudara. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin.